welcome back to UMN Digital Show. Kak, apa kabar? Oke, baik Kak Hafiz. Untung Kak Hafiz sekarang udah ada lagi ya. Setelah kemarin tuh dia nggak ada gitu ya di episode kelima. Hektik ya, banyak kesibukan ya. Oke, nggak apa-apa. Balik lagi sama aku Adra dan teman aku Hafiz. Oke, sekarang kita mau bikin podcast yang berbeda dari podcast sebelumnya ya Kak Hafiz ya. Betul, something unique. Iya, something unique, something new. Oke, jadi kita mau bikin kali ini tuh frequently asked questions gitu. Atau FAQ ya. FAQ. Jadi gitu. sebenarnya intinya pada podcast hari ini kita nggak ada bintang tamu, cuma kita doang kita yang aja, ngobrol kita berdua. aja. Oke. Jadi yang seperti Kak Adra bilang, kita bakal jelasin nih atau ngisi info ke unit semua dari FAQ yang udah kita buat nih. Jadi untuk unit semua boleh banget nih pantengin karena semua infonya penting banget ya. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya Kak Adra ya. Kita langsung masuk ke FAQ. Mungkin kita langsung mulai aja ya jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Iya, atau betul. dari UMate semua ya di rumah ya. Mungkin dari Kak Adra dulu yang nanya, nanti aku yang jawab ya. Pertanyaan pertama nih, ada yang nanya. Layanan kemahasiswaan apa aja sih yang ada di UMN Digital Learning? Silakan Kak Hafiz dijawab. Ini pertanyaannya bagus ya, tapi mungkin aku jawab secara general aja ya, Kak Adra ya. Boleh. Oke, jadi UMate semua, kemahasiswaan apa sih yang ada di UDL atau layanan apa sih yang ada di UDL? Banyak banget. Kita ada bagian keuangan, terus ada student development, kemudian ada Gapura, kemudian ada BIA dan masih banyak lagi. Dan tentu saja layanan ini tuh dibagi per divisi karena punya fungsi masing-masing. Contohnya BIA itu yang membantu mengurus kegiatan akademik kita. Betul. Kemudian student development itu yang mengawasi dan membimbing organisasi-organisasi yang ada di kampus. Betul. Kemudian Gapura itu ngebantu untuk pengurusan absen ya Kak Adra. Betul banget. Jadi kalau misalkan UMates nih absen, kemudian absen itu karena berhalangan hadir, mungkin lagi ada masalah keluarga atau lainnya, itu bisa pemutihan teman-teman. Iya, betul. Atau UMates semua ikut lomba ya. Lomba tuh biasanya diputin absennya. Jadi untuk layanan di UDL atau UMN ini banyak banget. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman nanti masuk, itu sangat membantu untuk UMates semua ya. Betul banget. Oke, kita langsung ke next question ya Kak Adra. Pertanyaan kedua. Betul. Tanyain aku dong. Ya ini mau nanya saya. Oke, boleh. Oke, next questionnya. Apa aja sih fungsi e-learning dan juga My UMN nih Kak Adra katanya? Oke, yang pertama e-learning. E-learning itu adalah media pembelajaran untuk teman-teman di UMN Digital Learning. Karena apa? Karena kita kan kuliahnya secara online ya, secara digital. Jadinya kita pakai media yang namanya elearning.umn.ac.id. Jadi nanti semua mata kuliah teman-teman tuh akan ada di situ semua. Misalnya nih teman-teman ada ujian akhir semester, nanti akan ada di situ. Terus misalnya ada mata kuliah, ada 8 mata kuliah, semuanya nanti akan diakses di situ. Semua tugas, semua forum, semua apapun tugas-tugas yang teman-teman punya akan teman-teman akses di elearning.umn.ac.id. Jadi Zoom sama dosen juga akan di situ ya Kak Hafiz ya? Betul banget Kak. Oke. Kalau untuk My UMN ini adalah layanan untuk mahasiswa yang mau lihat mungkin keuangannya harus dibayar berapa nih per SKS, itu tuh bisa dilihat di situ. Terus nanti untuk lihat nilai, misalnya nih nilai tugas udah keluar, nilai ujian akhir semester udah keluar, nilai UTS udah keluar, bisa dilihat di situ teman-teman. Terus mau lihat IPK aku berapa sih di semester ini, bisa dilihat di My UMN. Terus apalagi ya informasi-informasi tentang student, mungkin alamat, mungkin apalagi Kak Hafiz ya di My UMN ya? Kalau mau ambil SKS nanti. SKS, nah akan ada di situ juga ya. Betul. Oke, terus pokoknya My UMN itu benar-benar fasilitas yang bisa digunakan untuk melihat semua tentang student gitu teman-teman. Jadi bisa ke myumn.ac.id gitu. Jadi ya. sebenarnya website-nya cuma 2 tapi multifungsi ya Kak. Betul ya. banget. Semua isinya ada di situlah lengkap di e-learning sama di My UMN. Gitu. Oke, kita lanjut ke next questions. Pertanyaan ketiga, aku langsung nanya nih ke Kak Hafiz. Apa tuh? Ada yang nanya nih Kak Hafiz, gimana sistem tes beasiswa UMN Digital Learning dan juga tesnya apa aja sih yang akan dilakukan? Mungkin materinya tuh apa aja sih? Gitu. Boleh dijawab Kak Hafiz? Oke, jadi untuk tes beasiswa UDL yang sering aku infokan ke teman-teman,
Jadi kalau tes beasiswanya itu yang pertama untuk tanggal dan harinya dulu ya. Tanggal dan harinya itu kita mengadakan setiap minggu di hari Minggu, teman-teman. Jadi setiap minggu dan di hari Minggu ya. Betul. Oke. Dan untuk tes beasiswanya itu kita ngetes apa aja sih? Nah, untuk materinya, materi pembelajaran yang harus kalian pelajarin untuk tes beasiswanya tuh ada tes potensi akademik yang pertama. Kemudian ada matematika dan juga bahasa Inggris, teman-teman. Jadi 3 itu aja. Setelah itu UMITS langsung mendapatkan beasiswa kalau misalkan sudah selesai mengerjakan 3 materi tersebut ya Kak Adra ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit dan kita di sini kan juga nggak mau mempersulit ya. Betul banget. Mau mempermudah. Mau mempermudah. Iya, mempermudah UMITS untuk mendapatkan beasiswanya. Iya, betul. Mungkin kalau misalkan kurang jelas nih info aku, teman-teman boleh nonton podcast yang awal banget ya Kak Adra ya, yang sama Pak Arif. Pertama, yang Iya, pertama. itu Pak Arif ngejelasin secara detail tentang beasiswa di UDL. Jadi kalau misalkan kurang jelas, silakan nonton kembali teman-teman. Terus kita mau kasih tips dikit nih. Apa Tadi kan tuh, Kak Adra? materinya ada 3 tuh. Kalau misalnya nanti ikut tes beasiswa, yang dikerjain apa dulu Kak Hafiz? Yang dikerjain sebenarnya Yang tergantung mudah dulu pasti ya? masing-masing ya. Iya, yang mudah dulu Iya, kalau ya. misalkan menurut kamu bahasa Inggris yang gampang ya udah bahasa Bahasa Inggris Inggris dulu. dulu. Kalau misalkan matematika yang gampang, jago banget berarti kamu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan matematika yang gampang, berarti matematika dulu aja Iya, nggak apa-apa. betul. Jadi yang paling gampang sama yang paling sulit ya Kak Adra ya. Gitu. Oke. Oke, next question berarti ya Kak Adra Oke, ya. Next oke. question nih. Apakah UMN memiliki layanan perpustakaan online? Punya nggak ya? Mungkin jelasin dulu nih perpustakaannya ada atau enggak? Iya, iya. Oke. Kalau perpustakaan online pastinya ada. Perpustakaan fisik juga pastinya ada. Ada. UMN ada di gedung B lantai 1 Satu, ya. Kalau iya. misalnya UMates nih, nanti mau kuliah di UMN terus mau ke perpustakaannya pasti boleh banget. Mau pinjem buku boleh banget, tinggal bawa KTM. Nah, kalau perpustakaan online-nya pastinya juga ada. Jadi UMN itu punya website namanya library.umn.ac.id. Nanti nih misalnya UMN Digital Learning nih, kamu mahasiswa UMN Digital Learning, terus mau nyari-nyari buku nih disuruh dosennya. Boleh cari buku di umn.library.ac.id, nanti akan diarahkan ke slims.umn.ac.id. Tinggal dilihat tuh koleksi bukunya apa, terus banyak servis-servisnya yang bisa dilihat juga di situ. Betul kan Kak Hafiz ya? Betul. Jadi nanti bisa melakukan peminjaman buku secara online juga di situ. Terus kalaupun mau pinjem buku secara fisik nih, mau dikirimin, sepertinya juga bisa ya Kak Hafiz ya? Pasti bisa dong. Nanti Kak akan Adra. dikirimkan juga ke rumah teman-teman UMN Digital Learning gitu. Jadi pastinya untuk soal buku, soal pembelajaran, soal apapun nggak usah merasa susah teman-teman. Pastinya disupport banget sama UMN. Baik gitu. offline ataupun online ya Kak Adra Betul ya. banget. Pasti kita dukung. Pokoknya lengkap deh. Betul. Oke. Oke, next question. Oke, Apalagi next Kak Adra? questions. Yang kelima nih. Apakah UMN Digital Learning memiliki acara-acara yang mungkin wajib diikuti nih? Apalagi kan mahasiswa nih, apalagi kampus nih, UMN lagi, pasti banyak nih kegiatannya. Mungkin ada nggak sih yang harus, yang wajib banget diikuti sama mahasiswa UMN Digital Learning? Oke, mungkin aku yang jawab ya Kak Adra Oke, ya. boleh. Jadi untuk UMIT semua, UMN sendiri itu tuh banyak banget acaranya, super duper banyak banget. Wow. Itu kalau misalkan kalian nanti jadi mahasiswa, itu ada email student, itu digempur email studentnya sama acara serem, ya. serem. Iya, jadi untuk acara yang banyak banget, baik offline ataupun online. Tapi yang wajib diikuti oleh UMIT semua, kalau misalkan UMIT masuk UDL itu cuma orientasi mahasiswa baru aja atau OMB, itu wajib diikuti. Nah untuk sisanya tuh nggak wajib teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau ikut atau nggak mau ikut nggak apa-apa ya Kak Adra ya. Dan acaranya pun beragam, ada yang offline ataupun online. Jadi tinggal pilih. Kalau misalkan teman-teman di luar kota nggak bisa datang ke kampus, ikut yang online aja nggak apa-apa, nggak harus. Tapi kalau kalian niat nih dari luar kota nginep di sini buat ikut acara boleh juga ya Kak Adra ya. Boleh banget. Jadi dari kampus tuh membebaskan mahasiswanya untuk mengikuti acara-acara di kampus, dan acaranya tuh banyak banget. Kita tadi aku udah mention OMB, terus kita ada mentoring juga, kemudian ada Maxima, dan masih banyak lagi ya Kak Adra ya untuk Iya, acara-acaranya. Jadi untuk UMIT semua tinggal ikut aja acaranya. Oke, jadi kalau OMB tadi nih, kan ada OMB umum sama OMB Prodi, itu harus dua-duanya atau gimana tuh Kak Hafiz? Nah sebenarnya baiknya dan wajibnya tuh temen-temen ikut dua-duanya. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kalian mahasiswa baru tuh pasti bingung
Dan di situ di OMB itu kalian diberikan banyak info, sejuta info tentang UMN. Jadi saran aku YouMates semua ikut aja supaya YouMates dapat info-info baik tentang kehidupan perkuliahan ataupun layanannya juga dijelasin dan masih banyak lagi pokoknya ikut aja deh karena acaranya juga pasti asik. Oke, untuk info lebih lengkap dan lebih valid ya, nanti kita bisa tanyakan ke Student Development UMN. Bisa langsung email ke sana, bisa langsung bertanya ke Student Development UMN. Atau enggak Kak Adra, kalau kurang jelas, nonton podcast kita yang sama Ketua BEM ya. Iya betul, ada Ketua BEM sama Ketua Prodi dari AIMCOM ya. Betul. Oke, kalau gitu next question nih Kak Hafiz. Nanyain aku dong. Oh, aku yang nanya ya? Oke. Untuk next question-nya, mengapa UDL punya tagline kuliah sambil kerja? Nah, ini nih harus snap. Karena Oke, karena tagline-nya UDL nih kuliah sambil kerja. Oke. Ingat ya, kuliah sambil kerja. Yang artinya YouMates itu nanti kalau kuliah di UDL pastinya bisa kuliah sambil bekerja. Karena di sini kita nonton video materi dari dosen secara online. Jadi kuliahnya full secara online yang bisa diakses sama teman-teman dalam waktu seminggu ya Kak Hafiz ya. Betul. Jadi misalnya nih ada mata kuliah Business Principle mau diakses di hari Kamis karena aku punya waktu di hari Kamis, nggak apa-apa, itu bisa. Jadi misalnya dari Senin sampai Rabu nih shift pagi sampai malam kerja mulu, nggak apa-apa. Nanti bisa diakses mata kuliahnya di hari Kamisnya atau di hari Jumatnya gitu. Jadi kenapa kita punya tagline kuliah sambil kerja? Karena emang YouMates semua bisa kuliah sambil bekerja gitu. Betul kan? Betul. Ada tambahan mungkin? Kuliahnya juga kuliah yang tatap mukanya itu after office hour ya. Iya betul, jam 5 ke atas lah ya. Iya, dan nggak wajib diikuti juga, bisa izin juga kalau misalkan berhalangan. Bisa izin off cam atau apa, pokoknya dosennya tuh pengertian banget. Jadi programnya tuh intinya dibuat supaya teman-teman bisa melakukan aktivitas lain tapi sambil berkuliah juga. Betul. Baik itu bekerja ataupun berolahraga mungkin. Dan masih banyak lagi. Oke, Mungkin tadi itu udah intinya ya. Tadi tagline intinya kita. tagline itu karena beneran teman-teman pasti bisa kuliah sambil bekerja. Gitu. Kalau kurang jelas nonton lagi podcastnya sama Pak Arif ya. Betul. Atau nggak bisa datang info session juga di hari Iya, Sabtu. bisa datang. Kita promo semua di sini Betul. ya. Oke. Yang terakhir nih Kak Hafiz, aku mau nanya. Ini terakhir pertanyaan paling banyak banget nih ditanya. Betul. Oke. Pertanyaannya adalah jurusan apa sih Kak yang ada di UMN Digital Learning? Karena masih bingung nih, aku pengen masuk manajemen, aku pengen masuk apa, tapi ternyata di UDL jurusannya adalah Strategic Communication. betul. Oke, jadi YouMates semua di UDL ini kita baru hanya ada satu untuk prodinya, yaitu Strategic Communication. Nah, prodi Strategic Communication itu merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya teman-teman. Nah, untuk Strategic Communication ini belajar apa aja sih? Kita banyak banget. Mungkin kalau misalkan teman-teman mikir, ilmu komunikasi berarti belajar ngomong doang, nggak ada. Speaking doang. Enggak ya Kak Adra ya? Totally wrong. Betul, jadi banyak banget yang kita pelajarin. Kita belajar tentang periklanan, gimana cara buat iklan, gimana cara atur budgeting iklan, desain iklan juga belajar bahkan. Semua. Kemudian PR juga pastinya belajar, Betul. cara berkomunikasi di perusahaan dan lain-lainnya. Kemudian apalagi politik belajar. Tapi politiknya Political bukan politik. communication ya. Iya, politiknya Khusus. tuh membahas tentang komunikasi yang ada dalam politik dan masih banyak lagi. Tapi Ada yang global issues juga. Iya, global issue juga tuh. Pokoknya. Digital data analistik, Kadra itu yang penting tuh. Itu aku sering banget ngasih contoh. Iya. Misalkan Kadra mau jual Influencer ya? kerupuk, mau jual kerupuk, mau endorse influencer. Iya. Itu teman-teman nganalisis nih audiensnya berapa, gendernya apa, terus yang nge-visit IG-nya itu sebulan berapa. Jadi itu contohnya. Mungkin kalau kurang jelas, ikutin session ya Kadra ya. Betul. Tapi untuk kedepannya pastinya nanti kalau misalkan minatnya banyak nih ikut UDL, pasti ada perkembangan dan penambahan prodi pastinya ya Betul Kadra ya. banget. Jadi ditunggu saja ya. Oke. Udah last question aja kita Kadra ya. Udah cepet 7 banget nih ya. ternyata Oke. nih. Itu ternyata 7 pertanyaan yang paling sering ditanya sama YouMates semua nih. Yang suka DM, yang suka ke admisi itu paling banyak tuh nanya soal itu. Dan hari ini kita jawab semua
di UMN Digital Show episode 6 gitu. Oke, kalau begitu bisa dibilang udah cukup jelas ya info yang kita berikan ya. Betul. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang masih mau ditanyakan, bisa banget langsung menanyakan ke admin kita atau ke Instagram kita ya. Iya, betul. Oke, seperti biasa sebelum kita tutup podcast pada hari ini, ada info yang penting yang mau diberikan ke YouMeet semua ya. Iya. Yang pertama, untuk YouMeet semua, kalau misalkan mau ikut acara-acara di UDL bisa banget karena kita masih banyak acaranya untuk kedepannya dan masih ada tahun depan. Kalau misalkan sekarang kan udah Desember ya Kak Adra Iya, ya? betul, udah akhir Ya, tahun nih. Iya udah akhir tahun, tapi tenang aja YouMeet, kedepannya kita masih buka nih pendaftarannya teman-teman bisa langsung mendaftar di bit.ly/formudl 2022. Nah, untuk Instagram kita bisa di mana Kak? Di follow Instagram kita bisa di follow di @digitallearning.umn. Terus kalau mau nonton podcast kita yang sebelumnya atau mungkin selanjutnya nanti, itu bisa juga ke YouTube-nya Universitas Multimedia Nusantara. Betul Kalau banget. mau cari tahu soal websitenya UDL, bisa juga ke udl.umn.ac.id gitu, Betul. Kak Hafiz. Dan jangan lupa juga acaranya ada apa aja. Kita ada info session yang tadi kita udah bilang. Setiap hari Sabtu kita bakal ada info session untuk YouMeet semua yang mau cari info atau mau dijelasin lebih lanjut tentang IDL bisa langsung melakukan pendaftaran. Atau enggak mau langsung tes beasiswa. Boleh. Ya betul, di hari Minggu langsung bisa ikut tes beasiswanya yang tadi aku udah jelasin. Ada tes potensi akademik, bahasa Inggris, matematika, dan jangan sampai kelewatan karena YouMeet semua punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa up to 100%. Betul banget ya. Jadi kalau untuk YouMeet semua langsung aja gas pendaftaran karena ada promo juga Kak Adra. Apa tuh promonya tuh? Pendaftarannya 50.000. Jadi langsung daftar Cuma aja ya. 50.000 aja, tapi bisa langsung kuliah di UMN Digital Learning ya. Betul. Itu bermanfaat banget sih teman-teman. Oke, kalau begitu udah semua kita sampaikan informasinya. Akhir kata, stay online. Stay safe. Bye-bye, Bye-bye, YouMeet. YouMeet.